Astagfirullahaladzim. Yasmin! Pelan-pelan. Kan? Gimana? Sakit? Hah? Udah gak terlalu sakit kok, Bu. Ibu jangan khawatir ya. Ya ampun Yasmin. Gimana ibu gak khawatir? Yang kamu lakuin ini bisa bahayain kandungan kamu. Ini kok malah mikirin jemuran? Harusnya kamu diam aja di rumah. Sekarang kamu ngerti kan? Gimana pentingnya peran suami ada di rumah saat istrinya itu lagi hamil? Iya, Bu. Tapi kan Mas Dava itu memang lagi sibuk dengan bisnisnya. Iya, tapi sesibuk-sibuknya Dava, ya harusnya dia tuh perhatian juga dong sama kamu. Yasmin, ini sebenarnya ada apa sih dengan rumah tangga kalian? Kenapa suami kamu itu nggak pernah nengokin kamu sekalipun aja? Nanti Yasmin jelasin lagi ya, Bu. Tapi Yasmin yakin banget kalau Mas Dava pasti hadir saat aku ngelahirin. Ibu gak usah khawatir. Ya. Kak Sandra. Kak Sandra. Jadi di sini tempat persembunyian kamu. Yasmin, ini siapa? Ini kakaknya Mas Dava, Bu. Kak Sandra. Saya benar-benar nggak sangka sama kamu ya. Kamu udah menikah diam-diam dengan adik saya. Dan ternyata kamu udah hamil besar. Apa sih tujuan kamu? Minta berapa kamu? 1 miliar? 5 miliar? Sebutin aja. Saya bayar. Asal kamu jauhin adik saya. Loh, ada apa ini? Kenapa nuduh anak saya yang enggak? Mendingan suruh adik kamu tuh yang nggak bertanggung jawab datang ke sini. Ini istrinya lagi hamil, udah mau melahirkan. Adik saya itu nggak pantas untuk mendapatkan perempuan seperti kamu. Yasmin, ibu. Kamu pecah. Semua ini gara-gara kamu. Kamu dorong anak saya. Kalau saya yang salah. Ini memang salah kamu. Kalau kamu nggak datang dan bikin ribut, anak saya nggak bakalan pecah ketuban kayak begini. Ibu. Sekarang juga kamu bawa anak saya ke bidan. Kak, tolong Kak. Ibu tolong. Ya udah cepetan. Cepetan. Masukin ke dalam mobil saya. Saya akan anterin ke bidan. Ayo. Ada apa sama aku? Ibu tolong selamatin anak aku ya, Bu. Iya, ibu janji, iya. Tolong telepon Mas Dava, Bu. Kasih tahu kalau aku udah mau melahirkan. Cepat, Bu. Sandra! Ya sayang sabar. Sandra, tempat bidannya kan masih jauh, harus lewatin jembatan. Kenapa berhenti di sini? Saya minta kalian berdua itu keluar dari mobil saya. Keluar! Ibu. Keluar dari rumah. Sandra! Turun kalian! Kamu juga. Kak, jangan, Kak. Sandra!
Manusia seperti kalian itu memang pantas saya bikin kejam, tau nggak? Tadi kamu janji mau nolongin melahirkan anak saya. Mau bantu? Hah? Saya nggak akan sudi bantu anak kamu. Kalau perlu anak kamu sama yang bayi dalam kandungannya nggak akan pernah ada di muka bumi ini. Ibu, kamu sadar. Ya, Ibu tunggu, tunggu. Sadar, jangan tinggalkan kami. Sakit. Kamu harus bertahan, Yasmin, ya. Anak kamu harus hidup. Aku nggak kuat, Bu. Ini bukan untuk mempertaruhkan hidup kamu aja, tapi mempertaruhkan hidup ibu. Sebentar, ada kayu. Sebentar. Ibu angkat dulu. Dengar ya Yasmin ya. Pokoknya anak kamu harus hidup. Karena anak kamu akan menjamin hidup kita berdua. Ya, udah kamu bertahan. Air! Air! Ibu, air! Alhamdulillah kita selamat. Ya, Bu. Ya. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Bu, pelan-pelan, pelan-pelan sayang. Aduh, pelan-pelan. Ayo. Ayo. Suara bayi. Orang tua macam apa yang setega ini membuang bayinya sendiri, ya Allah. Sayang, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan.
Tunggu. Kamu kuatin. Bidadari Umi! Bidadari Umi! Sabar ya. Tolong ya. Mbak Yasmin. Anak saya mau lahiran, tolongin. Ayo, awas. Pelan-pelan. Itu kayak bunyi suara telepon. Ini bukan suara telepon aku ini. Suaranya kayak dari sini. Buat apa kamu cari perempuan itu lagi? Cassandra. Kok HP Yasmin ada Cassandra? Lagi sama kakak? Enggak. Kakak udah turunin mereka di jalan. Hah? Kak? Yasmin sedang mengandung anakku, Kak. Udahlah, Dava. Kakak kasih tahu sama kamu ya. Tadi Yasmin itu mengalami pendarahan yang hebat. Dan kakak yakin bayi kalian itu pasti udah mati. Kak, kakak apain anakku? Cassandra! Kak! Pas bisa. Yasmin dengerin ibu ya. Sebentar lagi anak kamu akan lahir. Kamu harus kuat. Ayo terus, Mbak. Terus dorong. Ayo dikit lagi. Ya terus. Alhamdulillah. Bidan itu cucu saya kenapa? Kok diem aja? Bidan, ini kenapa? Bayinya nggak bernafas, Bu. Hah? Nggak mungkin. Kamu harus tolongin cucu saya. Kamu harus hidupin cucu saya. Maaf, Bu. Mungkin bayinya mengalami lepas plasenta pada saat Mbak Yasmin terjatuh. Cucu ibu sudah meninggal. Nggak mungkin. Dia itu harusnya masih hidup. Bu Sukma, saya ikut berbela-sungkawa. Ini cucu ibu. Enggak. Saya nggak mau lihat buang jauh-jauh. Buang. Saya nggak mau lihat buang jauh-jauh cucu yang nggak berguna itu. Buang. Lebih baik ibu menyiapkan pemakaman untuk bayi cucu ibu ini. Ini, Bu. Enggak. Saya bilang jauhin. Saya nggak mau makamin. Kamu aja yang makamin. Jauhin dari saya. Kalau begitu, biar saya yang memakamkan jenazah cucu ibu ini. Biar saya bersihkan dulu. Jauhin. Sana. Jauhin. Sia-sia semuanya. Satu-satunya cara untuk memperbaiki hidup sudah musnah. Yasmin pasti diceraikan suaminya. Apa bisa pakai ini sebagai pengganti cucuku? Dia bisa menyelamatkan rencanaku. Kamu cucuku, anak manis. Ibu. Iya Yasmin. Ini ibu lagi urus anak kamu. Iya, sebentar. Bu. Ya, ini anak kamu nih. Bayi aku, Bu. Ini laki-laki.